ini 2 miliar, saya masuk uang 300 juta, kamu 1,7 M. Itu akan jauh lebih menyenangkan daripada kamu ngomong ke investor, Pak 2 M Pak, saya yakin dia balik. Ini kalau saya dari nol, apa yang akan saya lakukan? Saya sampai mikir waktu itu, gimana ya caranya? Terus saya bayangkan apa yang akan saya lakukan. Gini, saya akan kerja ikut orang. Saya akan kerja ikut orang dulu. Siapa yang akan perusahaan apa yang akan saya pilih? Saya mau perusahaan yang menengah. Nggak mau kecil, nggak mau gede. Saya mau menengah. Yang menengah ini saya mau yang bisa ketemu sama ownernya kalau bisa. Kalau nggak bisa GM-nya. Yang kalau bisa setiap hari ketemu. Atau seminggu sekali ketemu. Pokoknya saya harus bisa ketemu. Kenapa? Kalau kecil, kalau misalnya kamu masuk di Google, kamu nggak mungkin ketemu ownernya. Kamu paling ketemu satu tingkat di atas kamu doang. Jadi kalau kamu hebat, maka ini kan ceritanya saya nih kalau mulai dari nol tapi dengan skill saya. Saya udah 19 tahun kerja. Jadi saya udah punya skill lah setidaknya. Kalau saya nggak ketemu ownernya sayang gitu. Saya nggak bisa belajar, saya nggak bisa tukar pikiran. Semua udah ada SOP-nya ya kan. Susah, saya mau kasih terobosan juga susah. Misalnya saya kerja di Google, saya nggak lebih pinter dari ownernya gitu loh. Saya mau ngasih insight apa ke mereka, saya malah belajar banyak nanti. Gue nggak akan kerja di perusahaan gede ini ya. Tangan kanan, owner, kalau nggak minimal GM. Ketemunya maksudnya ini ya. Nah ini. Kenapa saya mau kayak gitu? Karena begitu saya masuk di perusahaan itu, saya akan pelajarin. Misalnya dia perusahaan apa ya? Jualan kopi gitu, atau perusahaan apapun itulah ya, bengkel atau apapun itulah ya. Apapun saya bilang, saya akan ngelamar apapun yang bisa ketemu ownernya. Terus setelah saya masuk, saya akan belajar dulu 3 bulan flow pekerjaan perusahaan itu dari A sampai Z. Bukan cuma divisi saya doang, saya akan pelajarin semua, saya akan research semuanya dari YouTube, dari Google, dari ChatGPT, saya akan research, saya akan tanya kiri kanan, tanya saudara saya, tanya tetangga, tanya semua yang ada di kantor itu dia ngapain aja. Terus baru saya pikirin gimana caranya menaikkan revenue perusahaan ini dengan research itu. Dengan skill saya yang udah 19 tahun. Setelah saya pikirin saya akan bikin PPT, saya akan ketemu dengan ownernya dan memberikan usul setelah 3 bulan saya kerja minimal. Kalau bisa 6 bulan, kalau bisa setahun juga apa-apa, nggak buru-buru supaya lebih tepat dan lebih pantas untuk ngomong gitu. Jadi dengan adanya itu saya bisa memberikan impact kepada perusahaan itu. Kalau saya bisa memberikan impact ke perusahaan itu, otomatis saya akan cepat naik pangkat. Atau mungkin dikasih bonus. Atau intinya kalau kamu kerja di tempat orang, kalau kamu bisa membuat perusahaannya dia semakin maju, bosmu gak mau kehilangan kamu. Bener kan? Gak mau dia. Jangan ngomong gaji deh, kamu ngomong gaji berapapun, saya pasti oke. Yang penting kamu jangan keluar, itu artinya kamu memberikan impact ke dia. Kalau kamu gak memberikan impact ke dia, kamu gak minta naik gaji sih kalau bisa kamu keluar. Bosmu mikirnya gitu kan. Jadi mikirnya kita itu harus bikin impact apa gitu loh. Jangan mikir nego gaji, kalau kamu bikin impact, bahkan mungkin kamu diajak kerjasama atau dikasih saham nanti sama dia. Atau diajak bosmu untuk bikin sesuatu yang baru, tapi kamu masuk saham di dia, masuk saham di perusahaan itu. Atau apapun itu, tapi kamu harus memberikan impact gitu loh. Kalau gak dikasih apa-apa, bosnya pelit gitu ya. Mungkin gak? Mungkin aja ya kan. Setidaknya kamu sudah pelajarin semuanya flow itu. Dan kamu udah punya gaji juga. Setelah kumpulin duit yang cukup nih ya. Mulai usaha. Mulai usahanya gini. Kamu kan udah punya duit nih kerja. Misalnya kan mulai dari nol. Kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun punya duit. Nah kalau saya mungkin di bidang gadai bisa. Atau kalian punya skill di mana. Ajak investor. Ajak investornya tapi kita harus punya duit dulu. Misalnya saya punya duit 300 juta setelah saya kerja sekian tahun ya. Terus saya tahu saya mau kerjain apa, misalnya mau buka kafe atau buka apa gitu. Saya cari investornya, saya bilang gini, ini 2 miliar, saya masuk uang 300 juta, kamu 1,7 M. Itu akan jauh lebih menyenangkan daripada kamu ngomong ke investor, Pak 2 M Pak, saya yakin dia balik. Loh kamu sendiri gak berdarah-darah masuk, ya kalau balik, kalau rugi saya rugi sendirian. Investor pikirannya gitu.
Investor tahu kalau kamu juga masuk duit, oh iya kita sama-sama nih. Oke ayo kita berani, semakin besar kamu masuknya semakin investor semakin berani sama kamu. Ditambah dengan skill kamu tapi pengalaman kamu yang misalnya kamu tadi kerja di tempat lain itu. Terus kamu udah keluar, kamu bisa jelaskan kan. Saya mau bikin begini, caranya begini semua. Saya udah ada uang segini dengan tambahin uang segini, kita akan menjadi segini. Masuk akal gitu loh. Karena kamu udah ada pengalamannya, nggak cuma cerita ngarang doang. Pak saya lihat di sana kita kayaknya juga bisa Pak, tapi kita udah ada pengalamannya. Itu kalau saya mulai dari nol. Nah ini kepentingan sebagai pebisnis, bagi kita kalau mau cari investornya yang fair dan gak campur tangan. Itu enak tuh, cari investor harus yang gak campur tangan, dia maunya pasif. Kalau kamu campur tangan, pusing kamu. Karyawannya jangan banyak-banyak, ngapain kamu pakai karyawan yang ini, kamu kalau diurusin akhirnya bisnisnya jadi milik dia. Jadi pusing, itu yang dilakukan oleh Holy Wings sekarang, investornya ada 100 sekarang Holy Wings. Rata-rata di masing-masing outlet investornya beda-beda. Tapi investornya di masing-masing outlet paling 1%, 2%, 3%, 5%. Jadi dia gak ikut campur karena kecil kan di outletnya. Jadi gak ikut campur jadi foundernya Holy Wings itu bisa bekerja dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Kalau investornya kegedean misalnya satu outlet nih. Investornya 60%, Holy Wings 40%. Misalnya ini gak ada yang kayak gini. Akhirnya kalau kita karyawannya kebanyakan investor komplain gak? Komplain. Investornya, kenapa kamu karyawannya banyak? Harusnya kita bisa untung segini kok cuma segini gitu. Kalau dia cuma 3%, komplain gak? Males lah dia. Males, mungkin kedua malu kali ya. Gila gue cuma 3% aja gue ngomel-ngomel lagi. Ngapain juga gue kayak gitu. Makanya cari investornya itu cari yang gak campur tangan. Itu akan memudahkan kamu nanti sebagai itu. Cara mencari partner ini ciri-ciri bisnis yang gue mau invest. Ini kalau saya invest tuh saya lihat orangnya. Baru bisnisnya. Bisnis sebagus apapun, kalau orangnya nggak bagus, saya nggak akan mau masuk. Semurah apapun, sebagus apapun, sepasti apapun untung, saya juga nggak mau masuk. Belum tentu pasti. Kayak saya tanya kemarin di Instagram saya yang follow saya, kamu mau uang berapa ya saya nanya? 100 juta besok atau 2 tahun lagi 1 miliar ya? Ya. Banyak yang jawab, yang ngerti keuangan pasti 1 miliar 2 tahun. Karena 1000% dalam 2 tahun itu cuma Andri Hakim yang bisa. Ya kan? Kalau orang ngerti keuangan itu lucknya gede banget kan. Anggap kita normal aja lah lucknya. Pasti milihnya 1 miliar. Saya kasih tahu gak ada yang pasti. Kalau besok bisa dapat 100 juta itu pertanyaannya ada yang bilang ya kalau 2 tahun lagi dikasih 1 M-nya. Kalau ternyata nggak dikasih gimana Pak? Mendingan saya ambil dulu yang ada takut dibohongin saya. Bisa ada yang bilang gitu. Ini cerita bisa gue invest itu justru itu orangnya. Orangnya ini yang jangan yang bohongin investor. Orangnya itu milihnya gini. Dia itu bohongin saya atau enggak? Itu terlihat dari dia pernah bohongin orang lain atau enggak. Temennya pernah dibohongin enggak? Suka ngakal-ngakalin atau enggak? Pakai taktik atau enggak? Pakai strategi atau enggak? Kita cari yang pinternya itu pinter, bukan cerdik. Kalau cerdik itu kan ngakalin. Cari investornya nyari orang, bukan yang orangnya ini pinter ngakalin orang. Bukan yang cerdik, tapi memang tulus dia pinternya. Nah itu yang saya mau invest. Setelah lihat orangnya ini tulus dan pintar, baru lihat bisnis apa sih kamu yang mau masuk. Gitu. Kayak tadi saya juga banyak invest di Bro Bong Chandra. Bahkan itu saya cocok sama orangnya. Gak terlalu banyak nanya saya ngomong apa, udah bahkan saya gak lihat apa-apa, saya taruh duit itu beberapa kali sama Bro Chandra sama Dani, CEO-nya dia di Salt. Karena lihat orangnya aja udah srek gitu, baru lihat bisnisnya dikit-dikit lah. Kalau semakin gak srek semakin banyak dilihat bisnisnya, semakin srek semakin males. Saya masuk di Holy Wings tuh bahkan gak lihat laporan keuangannya waktu itu. Masuk cukup besar, 3 digit saya masuk, gak lihat laporan keuangannya. Bener-bener lihat orangnya satu-satu waktu itu. Lihat orangnya satu-satu. Lihat caranya dia kerja apa semuanya. Buktinya banyak orang yang mau masuk gara-gara saya kenalin beneran ke foundernya. Memang orangnya bener-bener orang tulus. Tidak pakai taktik, tidak pakai strategi. Itu yang kita mau. Jadi nanti yang di ruangan ini kalau merasa tulus. Bukan cerdik suka ngakalin. Saya pengen kenalan. Saya pengen injakin satu-satu. Terakhir. Yang saya mau tekankan
buat teman-teman yang baru mulai bisnis atau yang sudah beberapa tahun, uang perusahaan itu, revenue perusahaan kamu, keuntungan perusahaan kamu, entah itu 1 tahun 10 miliar, atau 1 tahun 1 miliar, atau 1 tahun 100 miliar, ya, di bawah 100 miliar lah setahun ya saya bilang. Kalau bisa, jangan mempengaruhi gaya hidup kamu. Gaya hidup kamu untung 1M dengan 100M, samain aja lah. Uangnya itu dipakai buat perusahaan dulu. Perusahaan kamu itu gedein dulu. Nanti aja kalau udah 1 tahun di atas 100M, kamu boleh menikmatinya. Saya baru mulai beli Ferrari juga mulai di atas 100M kok. Di bawah 100M saya biasa aja kok hidupnya. Puterin aja buat perusahaannya. Jadi itu uang pribadi itu kamu ngambil secukupnya aja. Secukupnya berapa? Secukupnya. Secukupnya hidupmu itu loh. Udah gak usah mewah-mewah dulu. Fokus di perusahaanmu dulu. Fokus, digulung terus. Tarik dividen sekecil mungkin. Kalau udah rapi pakai dividen. Kalau belum rapi mungkin asal ngambil. Itu yang jangan. Kalau saya nih ya, orangnya itu perhitungan. Jadi saya itu aman, gak usah tarik dividen. Saya tahu ini caranya ngatur gimana. Kalau orang yang belum bisa ngatur uang, itu harus dipisahin tuh. Gaji sama dividen. Gajimu itu berapa? 10 juta. Cukup buat hidup, ya udah 10 juta, nggak cukup, oke 25 juta, 20 juta. Terus mau tarik dividen kan, tarik dividen itu di luar gaji loh. Setahun sekali udah 25 juta kali 12 kan gajimu 300 juta. Terus mau tarik dividen. Untungnya perusahaannya setelah dari gaji itu masih ada untung 2 miliar, mau tarik dividen misalnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh? Boleh. Gak boleh, belum 100M, jangan saya bilang. Jangan ditarik, puterin terus. 2M-nya itu puterin terus. Puterin kemana? Puterin ke kripto. Jangan. Puterin ke perusahaannya itu dulu. Sampai kamu nyerah. Nyerahnya itu karena apa? Ini penting nih. Nyerahnya karena kalau 2M-nya ini saya pakai lagi, berarti saya kan harus buka duri satu lagi nih kok. Satu perusahaan lagi. Sedangkan saya baru satu ini aja saya pusing ngurusin karyawannya. Karyawannya keluar masuk, saya belum jago untuk ngarusin karyawan saya ini. Kalau saya buka satu outlet lagi, saya makin pusing nih, makin kacau kok. Jadi saya mendingan urusin ini dulu, yang 2M ini saya diamin dulu ya. Boleh taruh kripto 2M-nya, ngerti gak? 2M-nya taruh kripto boleh. Karena kamu gak mampu untuk perusahaan dulu. Tapi kalau kamu mampu, kemampuan saya masih kuat. Kemampuan managerial skill saya, buka 5 perusahaan lagi, 5 outlet lagi saya masih kuat. Tapi duitnya cuma ada 2M. Jangan beli kripto. Buka lagi perusahaannya, buka tuh sampai kuat. Saya gak kuat terus terang. Kenapa cuma 1.000, kenapa gak 10.000? Saya bisa 10.000 loh. Outlet Pegadaian Hijau itu sekarang 4.000 outlet. 4.000 outlet dia terima emas, 99% aset dia emas. Elektronik dia 1%, saya 99% elektronik. Orang yang punya emas sama punya elektronik besar mana? Pasti elektronik, pasti handphone kan? Kalau dia 4.000 saya bisa berapa berarti? 10.000 bisa dong. Kenapa saya nggak 10.000 duit saya ada? Kenapa saya cuma 1.000? Kenapa 1 tahun cuma buka 200? Kenapa nggak 1 tahun buka 2.000? Kenapa nggak langsung aja tahun depan buka 9.000? Kenapa? Nggak kuat, managerial skill saya itu belum jago. Jadi saya sekuat saya aja udah. Daripada makin kacau, buka 1.000 lagi, yang 1.000 awal ini kacau nanti. Jadi saya, makanya prinsip saya alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan, perlahan tapi pasti. Jadi saya mendingan selamat gitu, pelan-pelan tapi pasti mendingan selamat. Akhirnya karena saya nggak kuat, jadi ada uang lebih yang saya nggak bisa buka outlet itu. Uangnya buat apa? Makanya saya beli kripto waktu ketemu Bro Timothy. Ngerti kan? Waktu itu nggak ketemu Andri Hakim. Kalau ketemu saya masuk juga 10.000% tuh. Saya ketemu Timothy itu waktu Bitcoinnya 27.000 tuh. Jadi sekarang udah kali 2 duitnya. Kalau ketemu Andri Hakim, wih, saya udah gak mau ngisi gini-gini. Oke, cukup. Saya rasa cukup. Semoga teman-teman dapat ilmu di sini. Gak cukup banyak waktunya, cuma setidaknya mudah-mudahan terinspirasi, mudah-mudahan pulang dari sini semangat kerja terus. Cepat jadi triliuner.